Aksi premanisme di Jakarta sejatinya sudah ada sejak zaman Belanda. Bedanya, saat zaman penjajahan, para preman beraksi dengan merampok warga keturunan Belanda dan Tionghoa untuk kemudian hasilnya diberikan kepada masyarakat miskin. Pada zaman kolonial Belanda, terdapat beberapa preman yang terkenal dan ditakuti warga keturunan Belanda dan Tionghoa. Mereka tidak segan-segan melukai korbannya. Pada pertengahan akhir abad 19, masyarakat Batavia mengenal Muhammad Arif alias Haji Darip yang menguasai Klender, Pulau Gadung, Jatinegara, hingga Bekasi. Sepak terjang kelompok Darip ini sudah kesohor sehingga pemerintahan Hindia Belanda mengiming-imingi hadiah kepada masyarakat yang bisa memberitahu keberadaan Darip. Dahulu, target operasi yang dilakukan kelompok Darip bersifat patriotisme dan perampokan. Kelompok ini sangat selektif mengincar target operasinya. Biasanya, mereka mengincar orang-orang berkulit terang seperti Cina dan warga keturunan Belanda. Pertengahan abad 19, sebenarnya ada juga beberapa preman yang kesohor. Mereka adalah si Conat yang biasa berbuat kejahatan di kawasan Kebayoran Lama hingga Tangerang. Sedangkan di kawasan pantai utara ada preman bernama Angkri yang menguasai kawasan Marunda, Tanjung Priuk, dan Ancol. Keduanya sama-sama merampok untuk diberikan kepada warga miskin. Sepak terjang Angkri hampir sama dengan si Pitung yang sudah melegenda di Marunda. Kendati begitu, belum ada catatan yang mengaitkan kedua orang ini. Pasca kemerdekaan Indonesia, Jakarta yang menjadi ibu kota negara memasuki zaman yang rawan dengan kekerasan dan tindak kriminal. Sebagian besar pelakunya merupakan eks-pejuang laskar yang kehilangan pekerjaan karena revolusi telah usai. Mereka yang tidak terakomodasi dalam institusi resmi militer memilih dunia kekerasan untuk menyambung hidup. Daerah-daerah ekonomi seperti Senen, Mr. Cornelis, Tanah Abang, dan Tanjung Priuk menjadi tempat menyandarkan kebutuhan hidup. Mereka menjajakan diri sebagai penjaga keamanan, centeng alias jagoan. Daerah-daerah ekonomi itu menjadi lahan perebutan kekuasaan, baik antar individu maupun antar organisasi pengelola keamanan. Hal ini yang menjadi penyebab utama daerah tersebut dinamakan oleh masyarakat umum waktu itu sebagai daerah underworld atau dunia hitam yang dianggap seram dan menakutkan. Tanjung Priuk sebagai pelabuhan utama kota Jakarta menjadi salah satu lumbung ekonomi yang dipenuhi para jagoan. Mereka berangkat dari berbagai macam latar belakang atau etnis. Secara umum, tidak ada penguasa tunggal dari latar belakang etnis dalam dunia kekerasan di kota Jakarta. Dua etnis yang pernah eksis dalam percaturan underworld di Jakarta Utara atau di pelabuhan Tanjung Priuk dan sekitarnya adalah etnis Bugis dan Banten. Salah satu nama jagoan yang legendaris sebagai penguasa pelabuhan Tanjung Priuk hingga akhir tahun 50-an adalah Lagoa, tokoh masyarakat Bugis yang bernama asli Labuang de Pasore. Selain sebagai tokoh masyarakat, Lagoa juga dikenal sebagai seorang jago yang merangkap menjadi mandor pelabuhan. Para buruh menganggap mandor sebagai tokoh jago yang dituakan, bahkan dianggap sebagai pemimpin dari kalangan etnisnya. Hal ini pula yang dialami Lagoa
sewaktu menjadi mandor pelabuhan Tanjung Priuk. Tidak hanya di kalangan etnis Bugis Makassar, Lagoa juga dipandang sebagai tokoh masyarakat yang punya karisma oleh etnis lain yang ada di seputar pelabuhan Tanjung Priuk. Di pelabuhan Tanjung Priuk juga terdapat tokoh lain berasal dari etnis Banten yang berprofesi sebagai mandor, yaitu Haji Tirta, yang bernama lengkap Haji Tirta bin Kidang. Namanya sudah kondang sebagai penguasa pelabuhan Tanjung Priuk sejak akhir tahun 1920-an, yang direbutnya melalui pertarungan sengit dengan jago yang juga berasal dari Banten. Kedatangan Lagoa di pelabuhan Tanjung Priuk sedikit banyak mengusik pendaringan Haji Tirta bin Kidang. Sebab itu, perseteruan kedua tokoh ini legendaris di pelabuhan Tanjung Priuk. Kerap kerusuhan terjadi di pelabuhan Tanjung Priuk karena perebutan kekuasaan dari dua mandor yang berbeda etnis ini. Tidak sekali dua kali mengakibatkan korban nyawa yang menghiasi berita di koran-koran ibu kota kala itu. Cerita kedua tokoh mandor pelabuhan Tanjung Priuk dari berbeda etnis ini meski diawali dengan perseteruan, namun berakhir dengan harmonis. Keduanya mampu menjadi tokoh perdamaian peredam konflik yang pernah terjadi di antara etnis Bugis Makassar dan Banten, bahkan dengan komunitas etnis lainnya. Puncak kedamaian ditandai dengan diangkatnya Lagoa menjadi menantu oleh Haji Tirta bin Kidang, sebagai wujud perdamaian dan persaudaraan antara etnis Banten dan Bugis Makassar di Tanjung Priuk. Pelabuhan Tanjung Priuk sebagai daerah dengan penuh kekerasan terus berlanjut sepeninggal mereka berdua, bahkan meluas hingga keluar daerah pelabuhan. Hingga di pertengahan tahun 60-an terjadi konflik besar yang memakan banyak korban jiwa antara beberapa etnis penguasa daerah kekerasan di Tanjung Priuk. Bahkan sampai harus melibatkan pejabat tinggi militer yang juga tokoh masyarakat Bugis saat itu. Brigjen TNI Andi Muhammad Yusuf Amir dan Kolonel TNI Ahmad Daeng setuju untuk mendamaikan. Sampai kini, Tanjung Priuk masih dikenal sebagai daerah keras, meski tidak lagi sekeras zaman dahulu kala. Demikian rangkaian kisah tentang preman paling ditakuti dan dua jagoan penguasa pelabuhan Tanjung Priuk. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.